Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bapak Ibu, ikhwan fillah wa ummahatu fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari yang cerah ini, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk hadir di taman surga yang para malaikat yang menaungi dengan sayap-sayapnya, mendoakan kita, hewan yang ada di lubang, ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu yang membatasi kita sudah larut malam, sebelum saya serahkan kepada Ustaz Fadlan, kami bacakan kurikulum kita beliau, yaitu nama beliau yaitu Muhammad Zat Fadlan Rabbani Al-Karamatan, atau biasa dikenal dengan Ustaz Fadlan Karamatan. Adalah seorang warga asli Irian yang biasanya Irian itu berkulit gelap, ya, berjenggot dan selalu berpakaian jubah, masya Allah ya. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatih Kafah Nusantara FKN yang dikenal karena telah mengislamkan sekitar 220 suku di Papua, ya, dengan berdakwah ke daerah pelosok Papua, ya. Beliau juga yang telah mengislamkan sebanyak 3.700 sekian warga Papua untuk bersyahadat, masya Allah. Karena ya, mutu beliau adalah jangan lelah untuk berdakwah, ya. Maka beliau juga lahir pada tanggal 17 Mei 1969 di Patipi, Fakfak, anak ketiga dari 7 bersaudara. Lahir dari keluarga muslim, ayahnya bernama Mahmud ibnu Abu Bakar ibnu Husain ibnu Syu'ar Al-Garamatan. Ayahnya adalah seorang guru mengaji di kampungnya yang bekerja sebagai guru SD juga. Kemudian Ustaz Fadlan masih juga keturunan Raja Patipi, ya, masya Allah. Keturunan Raja Patipi, penguasa kerajaan Islam pertama di Papua, masya Allah ya. Kemudian beliau berpendidikan dasar sampai SMA ditempuh di Fakfak. Kemudian tahun 1980 melanjutkan di Fakultas Ekonomi Universitas ternama di Makassar, lulus 84. Meski orang tuanya guru dan punya penghasilan lumayan dibanding warga sekitarnya, Ustaz Fadlan kemudian kuliah dengan biaya sendiri, mandiri. Dia jualan minuman ringan dengan gerobak dorong, masya Allah, agar bisa menamatkan kuliahnya. Alhamdulillah, beliau hadir di tengah-tengah kita untuk mengupas bagaimana jerih payah berdakwah di Papua yang kita kenal begitu luas hutannya. Saya pernah berdakwah, saya ikut pernah di daerah Merauke, ya, Merauke selama 1 bulan Ramadan itu, ya, yaitu paling timur di daerah Indonesia paling timur, dan juga bisa merasakan, bisa berkomunikasi dengan asli orang Papua, ya. Bagaimana itu beliau berdakwah, bagaimana strategi beliau bisa mensyahadatkan sekian banyak orang, ya, dan ini butuh kesabaran yang luar biasa. Dan waktu kami serahkan kepada Ustaz Fadlan secukupnya, ya, itu saja. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah serta seluruh para santri santriwati, para ahli, para ulama, para tuan-tuan guru,
Ketua Support Dakwah Center Ustadz Yusuf Fakihudi, Ketua Tiban Ngawi Ustadz Surono, dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di acara ini. Saya ulangi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di sini. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua orang yang sedang tidur. Yang ketiga orang tuli. Yang keempat orang bisu. Yang kelima orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu juga tidak ada di ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah takdirkan kita semua berkumpul di tempat yang mulia. Harusnya kita tidur, harusnya kita mempersiapkan acara kita esok hari. Tapi malam hari ini rahmat Allah menyertai kita sehingga kita bisa berlapang-lapang duduk di tempat ini. Semoga duduknya kita di tempat ini menjadi saksi kelak nanti di padang mahsyar. Kita akan dibela oleh tempat ini, situasi ini, bahwa kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah. Salam dan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan tabi'in, para alim, para ulama, terkhusus juga untuk para ulama mujahid bangsa Indonesia. Setelah mereka merasakan 350 tahun dijajah oleh orang-orang kafir Belanda, mereka menyatukan satu tekad dengan konsep wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan mereka membuat komitmen, kami tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dengan satu gerakan besar dari mereka ialah penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Perjuangan mereka pun energinya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh dengan hukum supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia dirahmati kemerdekaan pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan hari Jumat 17 Agustus 1945. Disebabkan cita-cita para alim bahwa Indonesia menjadi bangsa yang bertauhid, Qul huwallahu ahad, atau dikenal dengan ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak Indonesia merdeka, umat Islam Indonesia 90%. 90%. Sejak Indonesia merdeka, umat Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke 90%. Sekarang kita sudah melewati 77 tahun Indonesia merdeka.
umat Islam menjadi 87,7%. Di sisi lain, Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia bahwa bangsa yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, 260 juta. Tidak saja penduduknya yang mayoritas, pesantren terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 32.000. Tidak saja pesantren, masjid terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 800. Tidak saja masjid, tetapi majelis ta'lim juga terbanyak di dunia ada di Indonesia, 12.000. Ada juga ormas yang jumlahnya tidak sedikit. Tetapi dari perjalanan Indonesia merdeka 77 tahun, hasil survei statistik hari ini, orang Islam Indonesia 58% belum bisa baca Quran. 58% dari 260 juta. Di sisi lain, dakwah di Indonesia pun tidak berjalan maksimal. Dari 260 juta, dari yang melayani mereka hanya 750.000. Itu artinya satu dai berhadapan dengan 314.000 diberi uang. Sangat tidak efektif. Dalam perjalanan ini pun kalau kita lihat, dai terbatas, orang Islam 50% tidak bisa baca Quran, dan alumni dari pesantren, universitas Islam, lulusan luar negeri Timur Tengah, setelah kembali ke tanah air atau mereka menamatkan pendidikan, mereka tidak ada yang mau berdakwah di kampung-kampung, di sudut-sudut negeri di wilayah perbatasan di Indonesia. Justru bertumpuk di kota-kota besar. Karena satu alasan. Di ujung-ujung negeri tidak ada kasur, tidak ada bercover, tidak ada AC, tidak ada penghormatan di sana, sehingga saudara-saudara kita, masyarakat kita, umat kita yang ada di wilayah-wilayah itu tidak tersentuh dengan dakwah secara maksimal seperti yang ada di kota. Di sisi lain juga, umat Islam Indonesia diperhadapkan dengan hadirnya 335 aliran sesat. Dulu tidak ada musabaqah tilawatil Injil, sekarang sudah ada. Bismi amin wal imani wa ruhi kudusi wa orang yang tidak bisa mengaji, orang tidak tahu mengaji akan mengatakan Allah. Dan itu dibuat oleh Institut Kalimatullah di Jalan Susuda 3 nomor 17 RT 3 Grogol, Jakarta Barat. Di sisi lain, dalam perjalanan menuju 10 tahun terakhir ini, umat Islam tidak serasi seperti pada masa lalu. Justru yang tumbuh adalah perpecahan, membangun kebencian, bahkan orang boleh berbohong di mana-mana terserah pada diri mereka. Maka itu
Pada malam yang mulia, saya bersama support dakwah center dan bersama Hidayatullah di mana saja di Indonesia, terus untuk memberi pembangunan rohani kepada anak bangsa Indonesia, umat dan masyarakat. Kalau Indonesia itu mau raya, kalau Indonesia itu mau bangkit, jawabannya cuma satu: hidupkan dakwah di seluruh negeri. Karena kalau kita perhatikan, Habib Mutahar mengarang lagu Indonesia Raya satu poin yang tersentuh di jiwa kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ini jiwa tidak dibangun, raga tidak dibangun, sehingga kemajuan masa lalu itu makin mundur. Maka pada malam hari ini saya datang ke tempat ini bersama tim. Kita selalu mengingatkan untuk menjaga bangsa. Menjaga bangsa terutama dalam dakwah untuk Indonesia yang kita cintai. Ustaz Fadlan ini tidak seperti para guru-guru yang di depan saya, karena latar belakang pendidikan saya bukan agama. SD, SMP, SMA negeri. S1 juga negeri, sarjana ekonomi studi pembangunan. S2 magister manajemen. S2 lagi ilmu pemerintahan. S2 lagi magister business administration. Dan terakhir magister ekonomi syariah. Jadi tidak ada hubungan dengan agama. Tapi satu masalah besar yang saya pikirkan setelah selesai kuliah, kalau saya tidak mengembalikan dakwah negeri Timur Indonesia, umat Islam Indonesia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang pertama, sholat subuh di Indonesia orang Magetan atau orang Irian? Yang pertama kali sholat Jumat di Indonesia orang Magetan atau orang Irian? Yang pertama buka puasa di Indonesia orang Irian atau orang Magetan? Yang pertama kali sholat Idul Fitri di Indonesia orang Magetan atau orang Irian? Nah, kalau matahari itu pertama kali datang dari timur, lalu ketika menjelang fajar menyingsing, tidak ada orang yang bangun dari negerisan membesarkan nama Allah dan bersalawat kepada Nabi. Nanti 1 jam kemudian Indonesia Tengah baru ada membesarkan nama Allah, bersalawat kepada Nabi, baru 2 jam kemudian Indonesia Barat termasuk Nyawa, termasuk yang ada di Magetan. Maka Allah akan tanya, kenapa orang Islam mayoritas itu tidak memperhatikan agama saya untuk berdakwah di wilayah itu? Maka saya mewakili umat Islam di Indonesia dan dunia mulai menghadiahkan para ulama dengan dakwah. Alhamdulillah, dakwah saya yang pertama harus berdialog dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta Alf. Saya datang ke kantor beliau tidak mau ketemu saya. Saya datang ke tempat ibadahnya, dia bilang ke para jamaahnya, bilang kepada Ustaz Fadlan, saya tidak mau ketemu. Bagaimana caranya saya bisa berjumpa dengan beliau? Jalan satu-satunya adalah saya harus datang ke rumah beliau. Selesai sholat subuh, saya jalan kaki ke rumah beliau kira-kira 200 meter.
Sudah perjalanan 200 meter, saya lihat beliau sudah berlari pagi di depan halaman rumahnya. Saya tunduk kepala untuk mempercepat langkah agar bisa berjumpa dengan beliau. Ketika saya tunduk kepala, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah. Pintu rumahnya dia tutup, pintu pagar masih terbuka, saya langsung masuk ke dalam. Saya lihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, tidak ada orang. Saya memberanikan diri menutup pintu rumahnya. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, bolehkah saya berjumpa dengan Abang Pendeta Alfon? Istrinya mengatakan, mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi dari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi saya datang lagi. Selamat pagi. Anak beliau yang keluar. Pagi, mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, hari ketiga besok saya datang lagi. Selamat pagi. Anak pendeta berikutnya keluar mengatakan, mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri pendeta. Mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan, mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh, tiap pagi saya menutup pintu rumah itu. Tidak ketemu Pendeta Alfon, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya bahwa beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua, hari pertama, tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan, pagi, mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, besok pagi, hari kedua, bulan kedua, saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang, hari ketiga, bulan kedua, saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat, bulan kedua, saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang, hari kelima, bulan kedua, saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15, bulan kedua, saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa, selamat pagi, langsung mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami? Seakan-akan rumah ini menjadi pekerjaan Anda tiap pagi. Saya pulang. Besok pagi, hari ke-16, bulan kedua, tetap saja saya datang ke rumah. Selamat pagi. Istri pendeta keluar mengatakan, kau lagi yang masih mau datang ke sini. Saya pulang, besok pagi, hari ke-17, bulan kedua, saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya menjawab, pendeta tidak ada di rumah. Sampai 2 bulan penuh, saya juga tidak berjumpa dengan Pendeta Alfon, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya bahwa beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga, hari pertama, tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istri pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang. Besok pagi, hari kedua, bulan ketiga, saya datang lagi. Selamat pagi. Anak kedua keluar mengatakan tidak ada di rumah. Tapi subhanallah, begitu di hari ketiga, bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi. Anak tertua mengatakan,
Pagi Pak Fadlan, mohon maaf, Bapak Pendeta tadi malam kecapean, kelelahan sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung tunduk memuji Allah dalam hati saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tidak pulang, tapi melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Begitu sampai di rumah sakit, saya tanya bagian informasi, mereka membenarkan beliau masuk rumah sakit dan ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu, cari penjual buah-buahan, saya beli parcel, bikin parcel, lalu saya bawa parcel menuju kamar nomor 48. Tepat jam 9 pagi, saya ada di depan pintu kamar nomor 48 dan saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istri pendeta langsung menjawab dari dalam kamar. Pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Saya buka pintu pelan-pelan supaya dia tidak galau, tidak stres. Saya angkat parcel tinggi-tinggi, saya tutup wajah saya dengan galau. Begitu saya lihat kaki dari istri pendeta, saya turunkan parcel. Selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar abang pendeta jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur, sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya menyerahkan parcel, saya mau balik arah keluar, pendeta aku dari tempat tidur langsung menyapa saya. Pagi Pak Fadlan. Saya merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya mengatakan, Bapak Pendeta, Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sungguh luar biasa saya dapat rahmat dari Allah. Karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang ini tidak sakit. Tapi abang hari-hari mendidik istri dan anak untuk berbohong. Itu menjadi penyakit supaya saya bisa berjumpa di rumah sakit. Nanti kalau abang sembuh, jangan mengulangi lagi perbuatan buruk ini. Saya pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh, sehat dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumahnya. Selamat pagi. Subhanallah, pendeta Alfon bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan tema besar dakwah saya. Indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 3 kehausan. Begitu juga dakwah. Kapan tidak ada dakwah, maka manusia dari sebuah bumi tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal kebenaran. Mereka justru berada pada telaga kebatilan. Kami bergeser dan berdakwah di atasnya. Subhanallah, kami baru berdakwah 2 bulan. Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami juga melakukan pembinaan. Dalam proses pembinaan ribut lagi, Fadlan dicari dan ditangkap lagi untuk disuruh menginap di penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah, hari terakhir dari bulan ke-9 saya mau keluar. Orang yang menangkap saya 3 bulan pertama, 6 bulan kedua dan 9 bulan yang ketiga itu, dia datang buka gembok penjara itu dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali wajah Anda ini saja. Tiap minggu, bulan, tahun tidak ada orang lain kecuali Anda. Kenapa orang kaya Anda ini tidak takut dengan penjara? Saya jawab, Abang,
bersyukur kepada abang, berterima kasih kepada abang karena abang mengantar saya 3 bulan di penjara itu. Hubungan saya dengan Allah sungguh sangat dekat. Tembok kiri kanan hati mulut saya berkomat-kamit sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menikmati innal insana lafi khusri di ruangan itu. Baca Quran saya juga mulai lakukan terus menerus. Setelah 3 bulan tidak puas, abang buat saya lagi masuk ke 6 bulan agar komunikasi saya lebih baik lagi. Setelah 6 bulan juga belum selesai, abang kasih masuk saya lagi 9 bulan. Abang orang hebat, sudah beri hadiah saya untuk berhubungan langsung dengan Allah. Di saat orang sedang sibuk dan saya sedang berhubungan dengan Allah di tempat yang menurut orang. Dan abang perlu tahu, saya bukan maling, saya bukan pemberontak, saya bukan penjahat, saya bukan pengkhianat, saya bukan penjajah. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara saya di negeri ini agar tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya mau kasih tahu abang, orang kaya abang ini suatu saat nanti akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang selama ini. Ketika saya mengungkapkan kata-kata ini, beliau langsung mengatakan, jangan kau kasih takut-takut saya. Akhirnya saya keluar dari penjara, tidak ke posko dakwah saya, justru beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Setiba di rumah, dia suruh istri dan 5 anak di ruang tamu, disuruh saya cerita Islam. 8 jam kemudian, beliau ini bersama istri dan 5 anak ini hijrah mengucapkan 2 kali. Saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi dunia ini kecuali berdakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergengsi ini, konsekuensinya dia dicemooh, difitnah, dilempar, diusir, diancam dengan pembunuhan baik pistol, senjata, panah, tombak, penjara. Tapi karena mereka itu tulus menghadapinya, Allah akan ganti dengan hidayah yang cepat daripada angin. Lalu saya mulai dengan hasil ini, kita mulai mencoba berjalan dari kota ke sini. Berapa lama sampai ke sini? Karena tidak ada fasilitas dakwah waktu itu, kami tidak mau jalan kaki. Berapa lama ke sini jalan kakinya? 3 bulan baru sampai. Karena ini pekerjaan bergengsi, tidak ada keluh kesah kecuali lelah karena lillah. Dan kami jalan seperti ini, bawa apa adanya, ada sabun, ada sampo, ada odol. Kami jalan 3 bulan kemudian kami tiba di kampung itu. Kami disambut oleh masyarakat dengan tarian adat, tapi sayang mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mohon maaf, ini bukan porno, ini keadaan waktu itu. Mereka seperti ini. Ada ibu-ibu selain menyusui anak manusia, dia juga menggendong babi. Bahkan seperti begini, babi di sebelah, anak di sebelah. Ketika melihat keadaan ini, kami semua minta ampun kepada Allah, ya Allah. Kalau ini yang terjadi, kami akan tidak layak masuk ke dalam surga-Mu. Kami membiarkan orang seperti begini. 1 minggu pertama mulai tidak berdakwah. Minggu pertama itu kami melakukan pendekatan, survei, mengatur siasat kalau kita dikejar lari dari arah mana. Minggu kedua, hari pertama dakwah dimulai. Kami bawa buah adat di pinggir sungai.
Sampai di pinggir sungai saya bilang, Bapak, cawatnya dibuka dulu. Cawat itu sekarang dikenal dengan nama Kofika. Setelah beliau buka, bersama kami masuk ke dalam air, diburu masuk dalam air, naik, saya ambil sabun, saya kasih beliau dan saya bilang kepada para dai, silakan kalian berdiri di depan dengan sabun, sampo, oles, sikat gigi. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Lalu saya kasih sabun dan saya bilang kepada Bapak kepala suku, Bapak ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, dia ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, dia ikut gosok sabun. Tubuh badan kami semua sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan Bapak tua adat ini, saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut jenis ini kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu tua adat ini dia siram sampo di rambutnya, dia keramas, rambut keribu-keribu itu mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi, jatuh kena hidung tua adat ini. Tua adat ini mencium bau harum dari sampo, langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku atau tua adat itu menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. 6 hari berturut-turut mandi, tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami kembali ke Bur, dalam sungai naik sama-sama gosok sabun sampo. Kami yang naik kembali ke Bur. Ini orang naik pasang cawat dan berjalan, kelihatan busa berjalan kayak tortinanya. Kena matahari, busa sampo sabun itu kering dan dia pergi ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun, Allah turunkan rahmat berupa hujan kena di tubuh badan. Busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Tua adat ini tiba di rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang ke rumah beliau bangun tidur langsung mengatakan, anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh sang kita sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini kita mandi lagi? Alhamdulillah, hari itu dia ikut mandi, resmi jelas. Naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Setelah dia bangun tidur, mulailah kampanye kepada warga masyarakat. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Tua muda besar kecil mengikuti materi mandi yang kami ajarkan. Kami ajar dari pagi sampai jam 12 siang, belum tuntas semuanya karena orang semakin banyak. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti selesai sholat duhur kami akan melanjutkan pelajaran. Kami 1 minggu sebelumnya sudah buat panggung di pinggir lapangan itu, agar menjadi tempat musola kami karena tidak bisa sholat di atas tanah karena babi sangat banyak. Wudhu selesai kami lagi di atas panggung, yang sudah mandi maupun yang belum mandi mereka dulu di bawah panggung. Salah satu dai dia komat dan saya ke depan takbir. Allahu Akbar. Teman-teman dai di belakang saya pun ikut takbir. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang dulu di bawah panggung, semuanya serentak berdiri
berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah dari jauh. Mereka tawaf seakan-akan kami itu Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka tawaf keliling panggung sholat itu untuk memperhatikan dan mengamati gerakan-gerakan sholat duhur yang kami. Begitu rakaat keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tua adat atau kepala suku besar langsung loncatnya di depan saya dan mengatakan, anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Dalam hati saya bilang, subhanallah, baru mandi cerdas begini. Dan saya harus menjelaskan dengan bahasa hikmah agar masuk di akal mereka. Bapak kepala suku mama-mama di masyarakat, kami ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri angkat tangan, itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya, kami punya jiwa, kami punya raga, dan kami punya kehidupan dunia kepada Allah. Karena Allah itu maha besar, diri kami terhina, maka tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi hadiah kepada kami terserah. Karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga untuk mereka, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala suku mendengarkan ini penjelasan itu langsung beliau mengatakan, oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongko badan? Apa artinya bongko badan? Ruku dia bilang bongko badan. Saya menjelaskan, kami bongkok badan itu supaya melihat seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia berupa tanah, batu, pasir, air, hewan, tumbuhan. Silahkan dinikmati, dipelihara, dilindungi, karena masih ada manusia berikutnya. Sampai penjelasan salam tekanan semua selesai, kepala suku mempersilahkan kami 20 dai itu di atas turun ke bawah. Mereka tua-tua adat naik menggantikan kami, bukan sholat tapi rapat. Setelah rapat adat menurut mereka selesai, kepala sukunya berdiri menyampaikan pengumuman. Hari ini kemenangan telah datang di kampung halaman kita. Kita tidak pernah mandi. Tidak terbiasa hari ini kita mendapatkan kemenangan itu. Dan hari ini kami sudah rapat, kita semua harus mengikuti agama yang diajarkan anak-anak ini. Begitu mendengar itu kami semua sujud, malu, menangis. Kami tidak bawa apa-apa, hanya sabun, sampo, odol seperti bisa. Setelah mereka syahadat selesai, program berikutnya yang kami lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Yakubus kami ganti nama dengan nama Zainal Abidin. Yang nama Yohanes kami ganti nama dengan nama Abu Bakar. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Mahmudi. Dan itu nama-nama yang paling keren untuk mereka. Sangat lucu kalau rambutnya keriting, kulitnya hitam kering. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dipanggil namanya Surono, Sutrisu, tidak cocok. Tapi Zainal Abidin, Abu Hasan, Abu Hanifah, itu nama yang cocok untuk mereka. Setelah syahadat selesai, ganti nama selesai, program berikut adalah melaksanakan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kami harus menghadap Presiden Soeharto agar bisa kampung halaman mereka dibuat perubahan setelah mereka menjadi orang-orang yang beriman. Subhanallah, bahwa itu tua-tua adat naik pesawat, mereka sudah pakai jas, mereka sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas, tapi belum bisa pakai sepatu.
karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Tidak ada jenis sepatu itu di sana, terpaksa kami menggunakan sendal jepit dan terbang menuju Makassar, Jakarta menghadap Presiden Soeharto. Kami datang, Presiden Soeharto mengatakan pertemuan yang dilakukan di rumahnya. Kami datang, setelah asar datang, beliau sudah siap dengan senyum ciri khas salaman warga negara, dibawa masuk ke ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum. Dia juga menyediakan satu kepala suku atau tuh adat mendapatkan uang saku 50 juta plus sajadah, sarung, baju koko, gamis, Al-Quran dipelikut. Setelah sudah itu, sebelum menyerahkan ini bantuan, Pak Harto minta supaya salah satu kepala sukunya bicara atau konferensi pers. Ketika kepala sukunya mau konferensi pers, saya tunggu kepala suku yang paling tua, lalu beliau bicara. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar? Karena mereka baru pertama kali lihat pembangunan di Makassar. Presiden macam apa hanya bangun Jakarta? Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto pun tidak tahu. Tapi saya lihat wajah Pak Harto senyum sumringah dan beliau minta tolong diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya terjemahkan. Itu tidak mungkin. Kalau saya menerjemahkan, saya tidak duduk di sini malam ini. Tapi saya menafsirkan. Maka ketika saya diminta menafsirkan atau bahkan akan diterjemahkan, saya bilang depan Presiden Soeharto, Bapak Presiden yang terhormat, kepala suku tua-tua adat ini sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Antara terjemahan dan tafsir memang selalu berbeda. Tapi inilah siasat dakwah kita. Subhanallah. Dengan cara ini Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama, tua-tua adat yang mati-mati pakai bahasa itu, diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Pak Harto memberi hadiah 1000 karung pakaian serba baru. Pak Harto menyumbang 917 unit rumah layak huni untuk mereka. Pak Harto juga kasih 313 unit masjid Muslim Pancasila. Dan Pak Harto mengatakan dakwah dari Jakarta ke kampung menggunakan Hercules. Alhamdulillah dakwah itu berjalan terus menerus dan kami terus melakukan itu sampai hari ini. Dalam rangka itu saya keliling Indonesia untuk menyampaikan pesan bahwa mari kita mengambil pesan peran dakwah menggantikan Rasulullah. Kalau ada orang bilang dia lapar, Rasulullah itu sampai mengganjal perutnya dengan batu. Ada orang bilang di kampung tidak ada kasur, tidak ada bantal, Rasulullah tidur di atas pelepah korma, di atas daun tikar korma dan pelepah bantalnya pelepah korma. Maka tidak ada artinya bagi kita semua. Ambillah kewajiban dakwah untuk mencerdaskan masyarakat negeri ini. Dan kita harus tahu lahan dakwah kita ada dua. Satu, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dengan panggilan Ya ayyuhan ladzina kafaru. Itulah dakwah kita yang terlalu. Mereka harus kita jelaskan agar dia tahu posisi Allah di mana, posisi Rasulullah di mana, dan posisi mereka di mana. Dan yang kedua, kepada umat Islam untuk meningkatkan kualitas keimanan, tauhid dan akidah. Kita harus bergerak terus. Di darat, di kereta, di mobil, di udara, dakwah tetap jalan. Sehingga kita bisa membuat nilai-nilai dakwah yang dimaksud dengan rahmatan alamin itu adalah
membagi ilmu tauhid ini kepada orang yang kafir menjadi beriman sehingga mereka mendapatkan rahmat. Rahmat lil alamin bukan sengaja disebutkan Islam ini agama rahmat lil alamin, tapi membenci Islam. Yang ucapkan Islam rahmat lil alamin justru menjadi pawai kebencian kepada umat. Maka kita terus bergerak untuk mencerdaskan, mencerahkan mereka dengan hati baik. Maka support dakwah center bersama saya dan tim, termasuk ada Haji Surono tadi, itu semua jadi satu kekuatan besar kita untuk bagaimana membuat ini. Kalau tadi Pak Surono mengatakan kami sedang membuat satu prototipe dengan nanti kayak di pesantren semua ada namanya rumah sehat. Orang sakit datang ke rumah sehat dia sembuh. Karena yang ada dalam rumah sehat itu menghubungkan sakitnya dengan langit, menghubungkan penyakitnya dengan hubungan langit. Karena orang-orang tua kita dulu tidak mengenal rumah sakit. Orang-orang tua kita dulu tidak mengenal diabetes, tidak mengenal serangan jantung, tidak mengenal paru-paru basah, tidak mengenal darah tinggi, tidak mengenal. Oleh karena mereka hidup dengan alam sebagai pemberian Allah kepada mereka. Dan mereka mampu menjabarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dengan akidun nabawi. Maka kita bergerak untuk menyelamatkan mereka. Sekarang ini kita lihat rumah-rumah sakit rata-rata datang adalah kita jual, mereka menjual obat untuk kita. Kita datang mendengar cerita diagnosa dari kita, sesudah itu dokter sudah bilang beli obat ini, beli obat itu, mereka sudah dapat uang. Dengan Arab aktif nabawi yang diajarkan Nabi, pengobatan yang sederhana tetapi dia justru menghubungkan diri seseorang dengan langit agar Allah tahu bahwa mereka sedang menyalakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akhiri kita putar video. Video pertama adalah video orang sahada. Buka ke video dulu. Suaranya. Dari awal.
Ini kita tahara pakai tanah liat dulu, baru dibawa ke kali untuk pakai sabun dan sampo. Ini proses pembagian sabun mandi. Sekarang menggosok tubuh badan dengan sabun. Sekarang turun jebur dalam sungai. Next. Ini ada juga kampung yang sudah masuk Islam. Sholat. Mereka sudah masuk Islam. Masjid belum ada. Pakaian belum datang ke kampung itu. Akhirnya anaknya yang setelah belajar dari Wonosobo, dia jadi imam di kampung itu. Mereka sholat di atas tanah, tapi sebagian pakai pakaian, sebagian dalam keadaan telanjang. Ini bukan karena tidak ada pakaian. Jalan kaki terdekat dari kampung yang terdekat ke wilayah ini kami harus jalan kaki 10 hari 10 malam. Mukena, satu mukena dipakai oleh 2 orang, satu pakai bagian bawah, satu bagian atas.